Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ketut Gede Bagus Putra Wirawan. Saya dari kelas 2D4 ITB dengan NRP 21101910154. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang displaying data yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Bapak Xiaoqi, yang dimana di sini terdapat dua latihan, yaitu kita disuruh untuk menggunakan pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online kita. Kemudian nomor 2 itu ditambahkan fitur untuk menampilkan item berdasarkan kategori. Jadi sebelumnya ini saya sudah buat aplikasinya, dan pada kesempatan kali ini saya hanya tinggal mereview apa saja yang telah saya buat sebelumnya seperti itu. Jadi mungkin bisa saya demokan dulu seperti apa output dari latihan ini. Bisa saya arahkan langsung ya ke PHP ini. Jadi kalau tampilan halaman depan itu seperti ini ya. Jadi karena tugas ini mana tadi ya ini. Karena tugas ini kan disuruh buat pagination sama menampilkan produk berdasarkan kategori ya. Jadi kalau di sini kategori itu yang ini. Jadi di sini memang saya membuat dua kategori ya. Jadi makanan dan minuman. Sehingga ketika kategori dropdown ini dipencet, maka akan menampilkan dua opsi, yaitu makanan dan minuman. Dan untuk paginationnya itu sendiri tuh yang di bawah ini. Jadi maksimal jumlah pada satu halaman ini hanya sebatas 6 produk saja. Jadi ini bisa digeser-geser. Ini untuk halaman 2 dan ini untuk halaman 1. Dan untuk kategorinya sendiri, kalau diklik misal makanan ya, lalu kita filter, maka yang muncul hanyalah makanan saja. Dan kalau misalkan mau yang minuman, tinggal kita klik, maka yang muncul akan minuman saja. Dan ini kenapa paginationnya tidak muncul, karena tadi kan sebelumnya saya bilang kalau batas dari pagination itu hanya menampilkan 6 produk saja, sedangkan pada tampilan sekarang yang berdasarkan kategori minuman, saya hanya mempunyai 5 data saja, sehingga pagination itu tidak akan terbentuk, dan baru akan terbentuk kalau misalkan datanya itu melebihi 6 produk atau 6 item seperti itu. Jadi kalau implementasi di codingnya itu seperti ini. Jadi ada dua file PHP yang kita ubah ya. Jadi kalau di apa itu namanya, di video sebelumnya itu di Asian Index itu tampilannya itu tidak seperti ini. Jadi ini merupakan perbaruan dari versi ke video ke 9 ini. Jadi di sini saya menambahkan ini item find with kategori. Jadi inilah yang membuat kita bisa mencari item berdasarkan kategori seperti ini. Dan tak lupa juga saya tambahkan ini use front end models item, karena di controller ini kita menggunakan models dari model item seperti itu. Jadi kurang lebih untuk Asian Indexnya itu tampilannya seperti ini ya. Jadi ketika item itu didapatkan, maka akan menampilkan maksud saya ketika kategori itu diklik, maka akan menampilkan data berdasarkan kategorinya seperti itu. Kemudian kalau di indeks sendiri, jadi indeks itu lokasinya di mana. Jadi ini kita ngomongin soal front end ya. Jadi di front end ini kalau yang index.php ini lokasinya itu ada di views, lalu di set, baru di index.php, yang dimana kita membutuhkan bantuan dari ini active form ya. Jadi jangan lupa untuk di use. Setelah di use, di sini saya menambahkan div kelas ini sampai sini ya, div kelasnya ini. Jadi ini tuh merupakan ini buat itunya apa namanya, buat filternya ini, buat tampilan filternya ini. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada submit buttonnya ya, dengan
teksnya itu field ya. Seperti kita lihat loh, ini sama juga field. Lalu ini ada kategori dan juga ada drop down-nya. Seperti itu. Lalu di bawah ini tuh apa? Jadi di bawah ini tuh yang bawah sini tuh kita tak lupa juga kita nambahkan ini ya. Nambahkan for each. Jadi for each ini menampilkan item berdasarkan kategori yang diklik di atas ini. Jadi ketika ini sudah ditambahkan dan juga untuk menutup dari for each-nya itu ada di bawah di sini. Jadi di sini juga diberikan pagination, tujuannya itu untuk apa? Untuk yang saya katakan tadi, kalau misalkan datanya melebihi dari 6 produk, maka akan membuat pagination seperti itu. Dan ini di dalam ini merupakan data card. Di dalam ini ya, yang saya blok ini merupakan data card. Data card dari ini. Data card yang saya beritahu ini. Jadi itu adalah itu di sini menampilkannya. Jadi di sini menampilkan nama dari item, kemudian image atau gambar dari item, kemudian nama dari kategori berdasarkan item yang dipilih. Jadi kan nanti kan gambar, nama, kategori, kemudian ada harga ya, harga. Jadi item price ini dan juga ada button ya. Jadi button ini kenapa kok ada dua? Karena di sini asumsi kita itu memang ada dua. Ketika user itu belum melakukan login ya, maka tampilannya itu ini user disitu login dulu. Dan ketika usernya itu sudah login, maka kita sebagai user bisa melakukan yang namanya itu checkout seperti itu ya, atau add to chart seperti itu. Mungkin untuk membuktikannya bisa saya demokan saja. Jadi saya login dulu. Di sini saya menggunakan admin ya, username-nya, kemudian admin 12345. Saya login, kemudian kembali ke home, maka add to chart ini sudah ada ya. Namun sebenarnya ini saya tadi hanya mengulang untuk video sebelumnya karena seperti yang kita tahu kalau di latihan ini kita cuma fokus ke sini aja ya. Jadi ke pagination. Jadi pagination itu yang ini. Kemudian kategori itu yang di atas ini. Jadi kalau misalkan di kode itu di sini sebagian ini. Ini adalah pagination. Jadi kita menggunakan widget yang telah disediakan dari itu sendiri. Dan juga ini kalau misalkan ini kan saya kan bilang ini pagination-nya, sedangkan untuk button ini atau layout dari kategori itu yang di bagian ini, yang di bagian ini. Jadi ini adalah layout dari ini. Jadi mungkin sekian video yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang jelas dalam penjelasan. Mohon maaf karena saya sebenarnya juga masih belajar. Selebihnya terima kasih karena telah menyaksikan video saya. Selamat siang.